depan panggung karena acara kita akan segera dimulai. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, dengan hormat kami sebutkan Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyo, selamat datang YU. Yang terhormat Pastor Paroki Roh Kudus Mabilangi. Yang kami hormati Pastor Vikaris YMU. Yang terhormat Bupati Pegunungan Bintang. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang terhormat Bapak Kapolres Pegunungan Bintang. Yang terhormat Bapak Ketua Tokoh Adat Bandar Bakon YMU. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan seluruh umat Paroki Roh Kudus Mabilabon yang berbahagia, Yum Yemum Ayuma Telem. Ucapan selamat datang yang pertama oleh tokoh adat Bandar Bakon kepada Bapak, kami persilahkan. Ya Bu, Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, Bapak Uskup Putra Papua yang pertama dan menyebut umat manusia secara umum dan lebih khusus umat Kristen dan Katolik menyambut kedatangan Bapak Uskup pertama putra terbaik dari Papua. Karena itu saya atas nama masyarakat adat Abdi Magom Sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang, atas nama mereka dan atas nama Tuhan, Abdi Magom Sipil saya terima tempat ini dengan hati yang sangat dalam, dengan disertai tamisan dan kami cinta. Mari kita bersyukur kepada Abdi Magom Sipil merupakan satu cerita sejarah mojang bahwa penciptaan manusia diciptakan dari awal dari Abdi Magom dan diserang bakon set more dura di Bandar Bakon tanpan pare jumeren beatori dokter bali boya Bapak Uskup de Babe kalau bahasa baik Bapak-bapak pemerintah, Bapak Bupati segenap jajaran, Bapak Kapolres sebagai pimpinan keamanan, Bapak Perwira Penghukum dan bapak-bapak yang lain yang menyambut kedatangan dari pusat dan daerah yang saya hormati dan seluruh masyarakat Pegunungan Bintang yang tidak disebutkan satu persatu, seluruh Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Rekan Regenat, dan di bawahnya Bapak Pastor Paroki ada 4, dan semua umat yang dikirim oleh masing-masing Dewan Gereja hari ini merupakan pertama terima sebagai Regenat Pegunungan Bintang. Nanti Bapak Uskup Keuskupan akan mengelilingi 4 paroki di Oksibil, Iwur, Oklip, dan Okbiba. Itu Bapak, selama Bapak jalan, mudah-mudahan cuaca baik. Dan kita berdoa supaya cuaca baik, Bapak Uskup bisa melihat umatnya. Oke. Maka tidak bicara panjang lebar, Bapak
Gembala Uskup Keuskupan Jayapura tiba dengan baik. Mudah-mudahan Bapak meninjau semua dan Bapak akan memberitahukan apa, silakan sampaikan kepada umat yang ada di Pulau Pinang. Dan juga kami petugas dari pemerintah maupun berbagai komponen yang lain. Kami terima atas nama Abdi Mabom Sibilgi, kami terima karena datang anak manusia untuk manusia. Saya pikir itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurangkan lebihnya saya sampaikan terima kasih banyak. Jom jago. Ucapan selamat datang yang berikut kepada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, kepada Bapak Bupati, kami silakan. Yetmu, Yetmu, Napmu, Gera, Bubrukane, Tele. Yang mulia Bapak Uskup Jan Theophilus Matupaijo yang datang di tanah bumi of Medan Min. Mari aplaus untuk Bapak Uskup kita. Saya hormati dan banggakan Bapak Pastor Paroki Roh Kudus Mabilabon sekaligus Pastor Dekanat Pegunungan Bintang, Pastor RD James Kosai. Mari kita berikan aplaus dan pujian. Dan yang berikut kepada seluruh pastor paroki Dekanat Pegunungan Bintang yang hadir di tempat ini. Dan yang berikut saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pegunungan Bintang dan seluruh jajaran keamanan Pegunungan Bintang. Dan yang terakhir, saya sampaikan terima kasih atas partisipasi umat Dekanat Pegunungan Bintang yang ada hadir di Paroki Roh Kudus Mabilabor Pegunungan Bintang. Yum Jetmum. Pertama-tama ini adalah wujud iman Gereja Katolik Tanah Papua setelah 129 tahun yang baru dirayakan kemarin 22 Mei di Kampung Sekru, Papak, bahwa ada Tuhan hadirkan seorang gembala yang diberikan di tengah-tengah umat Tanah Papua adalah Monsinyur Jan Theophilus Matupaijo. Gereja Katolik Tanah Papua termasuk hasil gereja Katolik dan juga gereja-gereja Papua menghadirkan pemerintahan, dan hari ini salah satu kader yang bicara sebagai Bupati Pegunungan Bintang itu hasil gereja, sehingga kita sampaikan terima kasih bahwa gereja telah berbuah di semua aspek, baik di pemerintahan, di pendidikan, di ekonomi, di pastor, pendeta. Itu semua karya-karya yang Tuhan utus para misionaris itu telah menghasilkan. Hari ini kita hadir di sini, kita menerima kunjungan pertama kali untuk Pater menghadir di sini untuk memberkati tanah ini dan manusianya, sehingga berkat-berkat itu muncul di mana-mana. Terutama lebih khusus supaya dengan kehadiran Bapak Uskup ini bisa menggerakkan roh kepada setiap keluarga untuk mempersembahkan putra-putrinya untuk mengabdi menjadi suster dan pastor. Ya, dari harapan saya sebagai kader, sampaikan itu. Berdoa seketika Bapak Uskup akan mengunjungi berkat anak-anak di Mabilabor sini, anak-anak di Iwur, di Oklip, di Okbi. Semakin banyak orang tua dan anak-anak dipersiapkan untuk menjadi pastor dan suster, supaya tiang-tiang fondasi ini harus hidup untuk kita kuat. Karena kalau lain-lain saja ini kita tidak kuat, gereja harus kuat baru kita bisa kuat. Men bukan itu? Ya, seperti itu. Sehingga berharap kita harus belajar seperti teman-teman kita di Me. Di Me itu di Bapak Uskup punya kampung, suku Me di Panyai sana, Dogiai, Deyai sana. Mereka biasa berdoa 5 anak itu harus satu jadi pastor. Jadi kita juga harus begitu. Bisa begitu kan tidak? Bisa. Ya, orang tua-tua ini harus wajib. Bapak mama ini berdoa untuk satu anak ini bisa jadi pastor. Termasuk saya ini ada 4 anak, jadi mudah-mudahan salah satu bisa jadi pastor. Ya, seperti itu. Dan kita berdoa, kita serahkan, nanti Roh Kudus akan bekerja.
dan sudah ada kita punya sekolah di seminari menengah di Waena. Itu saya berharap setiap paroki ini sudah ada yang kirim. Tapi kelihatan kemarin saya dengar di pengumuman di Gereja Gembala Terang Dunia Waena bahwa belum ada anak-anak yang dikirim, masih kosong. Kami harap ini kalau belum terlambat supaya segera anak-anak yang tamat SMP ini setiap keluarga itu bisa kirim ke sana supaya bisa menjadi dipersiapkan untuk jadi pastor. Bisa atau tidak? Ya, terutama dari selatan. Selatan itu bilang kami yang terima pastor Pak naik, tapi sampai sekarang itu belum satu pun yang menjadi pastor. Yang dari selatan ada atau tidak? Ibu, Kawor, Dewa. Ya besok pastor turun ke bawah bawa anak, doakan supaya dia jadi pastor. Besok pastor lagi uskup. Bapak uskup akan ke Ibu. Begitu pula nanti ke Oklip. Begitu juga ke Okpi. Jadi harap bisa persembahkan 1-2 putra-putri untuk bisa ikuti panggilan, mengikuti Bapak uskup, Bapak pastor. Sehingga kita bisa semakin kuat di gereja, maka yang lain-lain itu gampang kita raih. Ya, untuk yang lain-lain itu mudah, tapi untuk menjadi pastor dan suster ini tidak mudah. Karena apa? Itu 100% itu serahkan kepada Tuhan. Tidak ada untuk keinginan-keinginan duniawi, tidak. Tinggalkan dan semua mengabdikan dirinya untuk Allah dan sesama. Ini yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih dapat Bapak Monsinyur akan ada di sini mengunjungi umatnya, sehingga kita berharap semua bisa bersatu padu untuk menerima Bapak Uskup selama ada di sini, dan kita bisa lepas Bapak Uskup kembali ke Jayapura dan persiapan untuk ke Dekanat Jaya. Itu yang saya dapat sampaikan. Semoga Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yum jetmu mayu matele. Ucapan selamat datang yang berikut oleh Pastor Paroki Roh Kudus Mabilabol kepada Bapak Pastor yang terkasih, waktu dipersilakan. Atau mingbe tenayong yang kaniaw yung yemo. Ayo magalang. Bosco yang mulia yang kami kasihi, Monsinyur Theophilus Matthew. Selamat datang Bapak Yemo. 64 tahun yang lalu ketika keluarga besar bawa kabar gembira itu dari wilayah Sulawesi, mungkin sebagai Tuhan. Ternyata pergumulan hidup beriman kita yang cukup panjang 128 sampai 29 tahun itu tidak hilang begitu saja. Tanda alam itu menunjukkan seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan. Sampai kita antar mulai pas masuk di jantung kota, cuaca cerah. Terus sampai ke sini tambah cerah lagi. Sampai dengan sekarang kita duduk coba perhatikan. Saya punya alam yang luar biasa. Mari kita berdoa. Semoga kedatangan Bapak Uskup membawa berkat untuk kita semua. Amin. Sebagai manusia, dia punya mama dengan bapak punya keluarga, sama dengan kita semua. Tetapi sebagai uskup, dia punya rahmat yang luar biasa. Yang itu sudah, yang buat kita semua lepas kita punya pakaian, yang buat kita semua bergerak, mulai dari beberapa bulan yang lalu, yang buat kita semua tiba-tiba sudah ada orang air di sana. Tiba-tiba umat semua sudah turun ada di sini. Kemarin penuh sekali sampai dengan tadi. Itulah bentuk syukur dan sukacita. Kita tuan rumah, kita punya rumah. Bapak Uskup menjadi kita punya tamu istimewa. Karena itu, mari jadi tuan rumah yang baik. Hari ini hanya sapaan selamat datang untuk Bapak Uskup. Besok nanti kita duduk bersama Bapak Uskup, kita cerita-cerita.
Seperti begini, silakan umat mau tanya Bapak Uskup, kami begini-begini, Bapak bagaimana? Hari Minggu kita semua sama-sama sembahyang. Setelah Ekaristi kita semua keluar dan ada pemberkatan kita punya maskot Gereja Paroki Roh Kudus Mabilago. Hari Senin Bapak Uskup akan ke Paroki Kristus Tangki. Mari kita jadi tuan rumah yang baik. Rumah ini harus hangat, tidak boleh dingin. Rumah ini harus hangat, tidak boleh dingin. Ada nyanyian, ada tarian. Sepanjang Bapak Uskup ada, mari kita bersyukur dan bersukacita. Tuhan kasih kita nyanyian, pakaian, tarian, bahasa kita pakai sebagai bentuk ungkapan syukur. Umat yang terkasih, sekali lagi dengan penuh rasa hormat, dengan kerendahan hati, kami semua bersama para leluhur penghuni alam ciptaan, semua pelita dasar iman Kristiani Katolik di bumi sipil Banal Bangun ini, Uskup, kami sampaikan selamat datang untuk dia. Sekian sapaan selamat datang dari Pater sekaligus informasi. Yuk Pom, ayo Matelep. Terima kasih Bapak Pastor. Mari kita beri aplaus sekali lagi buat Bapak Pastor. Yang ketiga, doa dan berkat dari Bapak yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura. Orang tua Tenayong yang di pojok-pojok silakan merapat ke tengah. Kumpul oleh Tornado, dilema api. Yang sentak berkat dapat serok nolak dilema api. Selamat bertemu. Wah. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Suku Besar, Pastor Dekan, Pastor Vikaris, Pastor Paroki, Bapak-bapak dari pemerintahan, dari adat, juga dari gereja, tugas gereja, baik yang Katolik maupun juga dari gereja tetangga. Umat sekalian, Bapak Mama, pemuda, anak-anak, Yun Yepung. Terima kasih. Saya merasa senang sekali. Saya merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan semua umat, baik umat yang Katolik maupun juga umat dari gereja lain, agama lain. Sudah lama dirindukan oleh umat. Sudah lama umat sudah berdoa supaya hadir seorang uskup orang Papua yang pertama.
Tuhan sudah menjawab doa itu. Itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Itu tanda bahwa Tuhan mendengar doa yang umat sampaikan. Itu tanda bahwa Tuhan tetap menyertai kita, tidak membiarkan kita. Karena itu memang kita pantas bersyukur. Kita pantas berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin dari pihak lain, orang lain menganggap putra Papua, orang Papua belum siap. Ternyata Tuhan tidak membenarkan pandangan seperti ini. Tidak gampang. Nah, Tuhan hebat. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan dengan doa semua. Apa yang Tuhan rencanakan tidak bisa diblok oleh manusia. Tidak bisa dibatalkan oleh manusia, alasan apapun juga. Sebelumnya saya yakinnya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa. Tuhan pasti menjawab mimpi dari mama saya. Tuhan pasti menjawab mimpi dari mama-mama dari Papua. Jadi ketika Duta Besar Vatikan panggil saya di Jakarta, lalu dia tanyakan, bagaimana, sudah siap Bapak Paus menunjuk Pastor Januarius menjadi uskup Jayapura. Apakah Anda siap? Saya bilang, saya siap. Saya siap karena Tuhan ada. Saya siap karena Tuhan punya kuasa. Bukan sayanya. Saya tidak ada apa-apa. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Tuhan sudah persiapkan. Dan saya mengatakan bahwa saya siap. But I am not alone. I want another priest Papuan can be bishop in another diocese. Apa terlalu? Saya bilang bukan hanya saya sendiri. Saya itu adalah pembuka pintu. Saya adalah pembuka pintu. Saya sampaikan kepada Duta Besar Vatikan, saya mohon supaya jangan saya sendiri. Tapi saya mau supaya Paus menunjuk lagi pastor-pastor dari Papua untuk menjadi uskup di keuskupan yang lain. Ya, pasti kita besar, bilangnya pasti pelan-pelan. My wife. Pelan-pelan itu berarti bahwa mereka menjadikan saya sebagai kelinci percobaan. Kalau saya berjalan baik, saya laksanakan tugas baik, itu berarti mereka juga melihat, oh ternyata orang Papua juga bisa ya. Karena itu
menganggap bahwa saya bisa-bisa. Tapi saya mengajak kepada umat agar supaya mari kita bekerja sama. Bekerja sama. Baru kemarin saya datang dari Fakfak. Mereka kenal dengan istilah satu batu tiga tungku. Itu berarti kerjasama dengan agama, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan adat. Kalau kita kerjasama semua dalam segala bidang, dalam segala segi, itu berarti kita usahakan supaya pintu berikut dibuka lagi. Kita sekarang jangan hanya melihat pembangunan gereja, pembangunan iman, ya itu juga penting. Itu juga penting. Bahwa iman umat harus terus dipelihara. Umat di setiap paroki terus sudah dibaptis, sudah mengaku sebagai orang Katolik, terus jaga itu, terus pelihara untuk selanjutnya bersama dengan dekan dan pastor paroki dan petugas gereja yang ada yang lain, dan juga terus memperhatikan sekolah yang ada. Itu dari sisi gereja. Dari sisi pembinaan iman, kita tetap sebagai orang Katolik, kita pertahankan iman Katolik. Karena itu sebentar adik-adik ini juga akan diberkati khusus agar supaya di antara mereka ini menjadi orang yang hebat. Nana, siapa mau jadi pastor? Coba angkat jari. Lihat ini, saudara ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Siapa mau jadi suster? Ayo, anak-anak. Ada ini. Ya. Siapa mau menjadi bupati? Siapa? Oh, ada bupati wanita. Siapa yang menjadi suster yang suntik-suntik? Siapa? Ada. Siapa yang menjadi bapak guru, ibu guru? Siapa? Ayo. Siapa? Mana? Tidak ada. Tidak ada jadi bapak guru, ibu guru. Oh, ada. Ada. Siapa mau menjadi DPR? Oh, DPR tidak ada. Siapa yang mau kerja di kantor bupati? Siapa? Ya? Tidak ada ini. Bahaya sekali ya, Nana. Ya. Jadi anak-anak ini mereka punya cita-cita. Besok mereka bisa menjadi pengganti bupati, pastor, uskup. Jadi kita harus bina mereka mulai sekarang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati. Jadi terus ganti waktu, ganti generasi. Supaya anak-anak ini perlu dijaga, dididik, dibina baik. Dan dikirim, antara lain adalah mau seminari, selamat datang. Bila perlu saya bawa yang mau seminari. Terutama dari selatan. Bapak dari selatan. Besok saya bawa anak 1-2 dari selatan untuk masuk seminari. Nah, Bapak tidak usah putar-putar, Bapak tidak usah lihat ke sana kemari. Bapak ini dari selatan saya bawa. Karena agama itu masuk di atas dari selatan,
sangat tanggung jawab. Bapak mama juga jadi keluarga yang baik, Saya harap tadi itu ada bonen, tapi tidak ada bonen. Ada apa di sini? Saya harus sebentar siang saya mau makan jamet, ya. Saya mau makan jamet dan saya mau bawa jamet juga. Sayur asli. Saya juga mau makan keladi. Oh. Saya boleh Bapak Ibu di ada kerja atau tidak, ada tanam atau tidak. Saya sampai pergi beli lagi di pasar. Ya, kita kerja. Yang kerja, yang sekolah. Kita juga perlu kerjasama dengan pemerintah, bupati. Apa yang disampaikan oleh bupati kita ikut. Apa yang disampaikan oleh Kapolda, Kapolres kita ikut. Apa yang disampaikan oleh pihak militer kita ikut kerjasama supaya daerah kita maju dan supaya daerah kita tetap aman, kita hidup aman. Itu yang penting, aman, damai, itu yang penting. Supaya kita terus bekerja sama. Jadi saya harap umat sekalian, bapak-bapak, mama, muda, anak-anak, bapak ibu yang terhormat, dengan kegembiraan sekarang ini, sukacita sekarang ini membuat saya terharu, bahkan juga menangis. Saya tidak mau malu-malu untuk mengaku. Ya. Jadi saya juga menjadi satu pertanyaan, wah, domba-domba saya ini banyak. Domba-domba saya ini banyak. Jadi saya titip kepada pastor, paroki, kepada dekan, supaya jaga domba-domba ini. Siap. Jaga domba-domba ini. Nanti besok saya dengar nanti domba-domba malam makan cukup kah, tidak kah, lapar kah, sakit kah, nanti besok kita bicara. Jadi lanjut. Kalau kita sakit, kalau kita lapar, kalau kita ini, kalau kita itu, kita mau bikin apa, mau buat apa, mau usul apa. Nanti besok kita bicara. Saya mau dengar, bukan dengar, mau bicara tapi dengar. Dengar banyak apa yang umat mau sampaikan. Ya. Mau marah saya boleh, mau usul boleh, ya. Mau sampaikan sesuatu boleh. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu bicara dari anak kepada bapak, dari umat kepada gembala. Ya. Bukan hanya laki-laki yang bicara, perempuan juga bicara. Besok. Bukan hanya orang tua yang bicara, pemuda juga bicara. Guru-guru juga bicara. Pegawai-pegawai juga bicara. Ada apa? Mau apa? Saya datang sebenarnya untuk lihat, dengar. Ini kan kunjungan pertama saya. Lihat, dengar. Lalu pulang nanti saya pikir lagi bagaimana ini mereka bagaimana, mereka begini, lalu nanti bagaimana, itu nanti. Tapi lihat dulu, dengar dulu semuanya. Jelas ya? Baik, terima kasih. Saya kira demikian sementara. Besok baru kita bicara panjang ya. Oke, kita berdoa. Mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pencipta, Maha segalanya,
pada hari ini tanggal 26 Mei 2023 hambamu Gembala Uskupan Jayapura hadir di tengah-tengah umat dikenal Pegunungan Bintang. Kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan beri terus kepada umat, kepada masyarakat di tempat. Kami bersyukur dan terus bersyukur atas kehadiran petugas-petugas pastoral yang terus ada bersama mendampingi umat di paroki-paroki yang ada, terlebih khusus di paroki Roh Kudus Mobilabo. Kami bersyukur dan terus bersyukur atas kehadiran pemerintah, Bupati dan jajarannya, Kapolres dan anggota, Dandim dan anggotanya. Kami bersyukur dan terus bersyukur Bapak atas tanah yang Tuhan berikan kepada umat masyarakat untuk mendiami, untuk membangun hidup, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembangunan dalam segala aspek, juga untuk membina iman bagi umat di sini. Kami bersyukur dan bersyukur Bapak atas jasa para leluhur yang telah menerima pewartaan Injil di tempat ini, menerima para misionaris, para pendahulu kami, sehingga warta gembira hadir di tempat ini sudah sekian tahun lamanya, dan sudah banyak umat masyarakat di Pegunungan Bintang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Terima kasih Bapak atas karyamu, atas cintamu, atas kasihmu untuk semuanya. Karena itu Bapak, kami mohon agar supaya berkatilah anak-anak yang adalah masa depan harapan gereja, masa depan harapan masyarakat, pemerintah, juga masa depan harapan adat. Terlebih khusus anak-anak dari tempat ini, dari dekenat ini Tuhan panggil menjadi pastor Bunder Suster untuk meneruskan pekerjaan di ladang anggurmu. Panggillah juga anak-anak kami agar mereka dapat meneruskan karyamu di bidang pemerintahan untuk membangun masyarakat. Tuhan berkati masa depan mereka agar mereka menjadi orang yang baik, orang yang berguna untuk gereja, untuk bangsa dan tanah air. Tuhan juga berkati semua umat yang ada di paroki Roh Kudus Mobilabo maupun juga di paroki-paroki yang lain, agar mereka tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap bersemangat untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka, membangun keluarga-keluarga seturut teladan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Tuhan berkatilah juga untuk Bapak Bupati dan jajarannya, staf, beri kesehatan, beri hikmat kebijaksanaan, beri kekuatan iman untuk membangun masyarakat, membangun pemerintahan, memajukan
daerah ini dari ketinggalan menuju kepada masa depan yang lebih baik, yang lebih adil, lebih sejahtera dan makmur. Berkatilah juga pihak keamanan TNI Polri agar supaya mereka tetap menjaga keamanan masyarakat, menjaga keamanan daerah. Tuhan berkati dan lindungi semuanya, dan juga berkati lindungi semua orang dari berbagai suku, dari agama, dari golongan lain, dari ideologi yang lain, agar supaya kami semua bersatu hati untuk membangun kabupaten ini menuju kepada masa depan yang baik. Tuhan, dalam penyelenggaraan-Mu kami mohon, jauhkanlah pertikaian di antara kami, di antara masyarakat, di antara agama, di antara gereja, di antara masyarakat dengan pihak keamanan, supaya Tuhan terus pupuk ikat kesatuan persatuan untuk dapat membangun daerah ini menjadi daerah yang aman, damai, sejahtera. Tuhan berkati juga untuk tokoh-tokoh adat yang ada di kabupaten ini, agar mereka juga tetap bertanggung jawab untuk memelihara adat budaya yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang baik mereka tingkatkan, kembangkan, yang tidak baik, yang kurang baik mereka bisa lepaskan, mereka bisa perbaharui, sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk memelihara adat yang diwariskan oleh leluhur. Tuhan yang penuh kasih, kami juga mohon mendoakan keselamatan para arwah leluhur dari tanah ini, dari Atimapon, dari tempat-tempat ini. Mereka telah menyambut kedatangan kami, dan juga mereka ada bersama kami pada acara ini. Tuhan, ampuni dosa mereka, dan terimalah mereka untuk hidup dalam rumah-Mu di surga. Dan mereka tetap menjaga hadir bersama kami untuk membangun daerah ini sesuai kehendak. Tuhan, inilah doa kami. Semoga sertailah kami beberapa hari tinggal di tempat ini bersama umat, sehingga persatuan seluruh acara, semua yang terlibat melalui lagu, melalui doa, melalui tarian, melalui semuanya pengorbanan, sungguh dapat merupakan ucapan syukur bagi-Mu, dan juga ucapan kegembiraan bagi kami. Berkati semua Tuhan dengan penuh kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kepada semua umat untuk beri aplaus dan nilindong. Silmon nilindong. Sekali lagi yang meriah.